Bismillahirrahmanirrahim. Kesyirikannya itu dihilangkan. Ya. Nah ini penting. Sehingga perkara-perkara kesyirikan harus kita ketahui. Karena kalau kita tidak ketahui, maka khawatir ibadah yang kita lakukan, ya, baik sholat, zakat, saum, haji, dan lain sebagainya, tercampur dengan perkara syirik. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Sehingga perkara kesyirikan ini adalah harus kita ketahui. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Kama qala Allah Ta'ala, seperti apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, ini dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah Allah memerintahkan kita untuk beribadah, ya, mukhlishina lahuddin, untuk mengikhlaskan di dalam agama ini. Hunafa jam'u hanif, ya. Hunafa itu jamak daripada hanif, ya. Jadi memang harus lurus. Wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wajal, yaitu adalah ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa hadhil ibadatu amarallahu biha jami'al khalq. Ya, kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah inilah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada seluruh makhluknya. Ya, makhluknya di sini adalah jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Jadi perintah yang seperti ini, maksudnya beribadah kepada Allah, kemudian menjauhkan kesyirikan. Ya, beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Ya, dan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa makna ya'budun, dan makna arti daripada definisi daripada ya'budun, ya, beribadah kepada Allah, yufriduni bil ibadati, ya. Esahkanlah aku, kata Allah. Ya, beliau menjelaskan bahwa ya'buduna artinya yufriduni, ya, esahkan aku, ya, bil ibadah, di dalam ibadah, di dalam ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalqi annahum ya'buduna azza wa jal mukhlishina lahuddin. Ya, inilah hikmah diciptakannya makhluk. Ya, jadi hikmahnya, hakikatnya makhluk itu diciptakan adalah untuk mengesahkan Allah, bukan untuk bermegah-megahan, ya, bukan untuk bermegah-megahan. Annahum ya'buduna azza wa jal mukhlishina lahuddin, karena sesungguhnya mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan menjalani agama ini. Minhum man imtasala wa minhum man lam yamtasil. Sebagian dari mereka, ya, sebagian dari manusia ada yang memang melakukan itu, ya. Jadi sebagian manusia melakukan itu, maksudnya adalah mentauhidkan Allah, menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagian mereka juga manusia ada yang tidak menjalani itu, ya, berarti durhaka. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa penciptaan mereka, penciptaan manusia itu, itulah hakikatnya. Ya, itulah maksudnya apa? Penciptaan manusia itu hakikatnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Itu hakikatnya itu. Ya, ada sebagian yang memang menjalani, ada yang tidak. Tapi hakikat daripada penciptaan manusia kita ini semua, ya, adalah seperti itu. Alladzi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi wa mukhalifun lil amri wasyar'i, ya. Adapun orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, dia telah menyelisihi hakikat daripada penciptaan makhluk, ya, dan menyelisihi daripada perintah dan hukum syar'i, ya. Jadi hakikatnya misalkan ada alat dibuat untuk mencetak mie, ya, tetapi begitu dibuat ternyata yang keluar uang. Wah, berbeda ini. Ini enggak sesuai dengan hakikatnya, ya. Manusia juga seperti itu. Dicetak, dibentuk, diciptakan oleh Allah
Pada dasarnya hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu pada hakikatnya seperti itu. Begitu sudah jadi manusia, ya, hidup di muka bumi ini, ada yang memang sesuai dengan hakikatnya, ya, ada yang tidak sesuai. Maka yang tidak sesuai ini sebenarnya dia tidak sesuai dengan tabiat penciptaannya dan sudah menyelisihi. Kamu itu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk berpoya-poya. Kamu sudah menyelisihi perintah dan syariat Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa Ibrahimu huwa abul anbiya. Ya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ya. Ja'u min ba'dihi, yang datang setelah beliau, ya, setelahnya. Jadi nabi-nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada dasarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, keturunan Nabi Ibrahim. Gak ada lagi yang keturunan dari, ya, anak Nabi Nuh. Yang anak Nabi Nuh yang selamat 3, ya. Tidak ada yang keturunan dari itu. Tetapi keturunannya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fakulluhum min dzurriyyatihi, ya, semuanya nabi dan rasul keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihada qala azza wajal wa ja'alna fi dzurriyyatin nubuwata wal kitab. Sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan dari fi dzurriyyah, dari keturunannya, anak cucu dari Nabi Ibrahim, ya, nubuwah, ya, nabi dan rasul wal kitab, dan diturunkannya kitab kepada keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Fakulluhum min bani Israil, ya, semuanya keturunan Nabi Ibrahim itu dinamakan Bani Israel, ya, mulia Bani Israel. Makanya kalau disebut negara Israel, nanti dianggapnya keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Padahal sebut aja dia Yahudi, ya. Kalau Nabi Ibrahim adalah Bani Israel, mereka itu adalah mulia, ya. Kemudian hafidhi Ibrahim alaihissalam illa Muhammad. Semuanya adalah keturunan, ya, Bani Israel, keturunan dari Ibrahim, cucu-cucunya juga, kecuali Nabi Muhammad. Fa innahu min dzurriyyati Ismail. Karena Nabi Muhammad keturunannya dari anak yang bernama Ismail. Ya, Ismail. Jadi kalau yang lain, ya, nabi-nabi yang lain itu Bani Israel, ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lain-lainnya, ya, itu adalah keturunan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad bukan Bani Israel, ya. Karena keturunan beliau sekalipun sama dengan Nabi Ibrahim, tetapi dia dari anak yang berbeda, yaitu Nabi Ismail. Fakullul anbiya'i min anba'i Ibrahim alaihissalam takriman nahu, ya. Setiap keturunan beliau, yaitu para nabi dan para rasul, ya, salawat atas mereka menjadi takriman lahu, menjadi kemuliaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wa ja'alallahu imaman linnas, dan Allah menjadikan imam bagi seluruh manusia, yakni qudwah, contoh, ya. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman, ya, qala inni ja'iluka linnasi imama, dalam surah Al-Baqarah, ya, yakni qudwah, ya, menjadi contoh, ya, bahwa Allah firmankan qala inni, sesungguhnya, ya, aku jadikan, ya, ja'iluka linnasi imama, ya, dijadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam manusia, yakni qudwatan, ya, sebagai suri tauladan. Innal Ibrahim kana ummah, dan Nabi Ibrahim adalah, ya, menjadi ummah, yakni imaman yuqtada bihi, ya, yang menjadi contoh, ya, yang menjadi contoh. Nah, wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan demikianlah Allah memerintahkan seluruh manusia, seluruh makhluk, manusia dan jin, ya, sebagaimana Allah perintahkan
tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya, dalam surah Az-Zariyat ayat 52 56, ya. Pak Ibrahim da'an nas ila ibadatillah azza wa jal ka ghairi minan nabiyyin. Nabi Ibrahim mengajak manusia, ya, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana juga para nabi, ya. Mereka, ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah.